Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Anwar dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mereview pertemuan kedua pada mata kuliah Hukum Internasional yang membahas tentang istilah dan pengertian hukum internasional serta sifat dan perwujudan internasional. Di sini kita ada beberapa istilah tentang hukum internasional. Yang pertama ada international law, kemudian ada law of nation, kemudian ada law administration, selanjutnya ada international public law, ada juga international private law, ada juga law between the powers, ada juga international state law, kemudian transnational law, dan kemudian world law. Yang terakhir ada the law the community of state. Istilah yang sering kita kenal ada international law, itu yang paling famous ya. Selanjutnya itu kita ada dua, yaitu ada international public law sama international private law. Nah, antara perbedaan kedua istilah ini, yang pertama international public law yang sering kita dengar, kemudian ada international private law atau juga bisa kita sebut hukum perdata internasional. Dimana perbedaan dari kedua istilah ini cukup menonjol antara public dan juga privat, dimana pastinya subjeknya juga berbeda. Seperti publik itu lebih kepada negara dan juga perorangan masyarakat, privat law itu lebih kepada badan usaha yang bersifat privat. Nah, selanjutnya apa sih contoh daripada hukum internasional atau peristiwanya? Ya, seperti adanya Konvensi Jenewa dan juga adanya UNCLOS atau United Nations Convention Law of the Sea, kalau nggak salah ya, itu UNCLOS tahun 1982 dari konvensi yang diadakan oleh PBB. Itu merupakan salah satu contoh adanya hukum internasional yang ada di dunia ini. Materi selanjutnya ada pengertian hukum internasional, di mana saya mengutip dari salah satu ahli, yaitu Muhtar Kusumatmaja, bahwa hukum internasional itu merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara, baik antara negara dengan negara maupun antara negara dengan subjek hukum bukan negara, atau antara subjek hukum bukan negara satu sama lain, seperti perorangan, perusahaan dengan negara, perusahaan dengan orang, ataupun orang dengan negara. Itu masuk kepada ranah hukum internasional. Yang selanjutnya yaitu kita membahas sifat dan perwujudan hukum internasional, di mana yang pertama sifat hukum internasional kita di sini membaginya ke dalam dua sifat. Yang pertama koordinatif dan yang kedua subordinatif. Yang pertama yaitu sifat koordinatif. Sifat koordinatif itu berarti negara-negara ini berada dalam kedudukan yang sejajar, sama, dan tidak ada pihak yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sifat koordinatif ini muncul karena hukum internasional mengatur hubungan antar negara yang dianggap sebagai entitas yang berdaulat dan setara. Jadi sifat koordinatif ini tidak ada hubungan tinggi rendah seperti di hukum nasional ya. Sifat koordinatif ini yang berarti semua negara itu sama, tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperintah, seperti itu. Baik, sifat yang kedua yaitu sifat subordinatif, di mana sifat ini kebalikan daripada sifat koordinatif. Sifat subordinatif ini memiliki hubungan tinggi rendah, atau ada yang memerintah dan ada yang diperintah, kebalikan daripada sifat koordinatif. Sifat subordinatif ini lebih kita kenal sebagai hukum nasional daripada setiap negara-negara yang ada dalam suatu lingkup PBB. Kita ambil contoh PBB ya, di mana sifat subordinatif ini memiliki hierarkis, ada yang di atas dan ada yang di bawah, memiliki suatu hukum yang harus dipatuhi, seperti itu. Jadi kebalikan daripada sifat koordinatif. Di sini ada contohnya, yaitu ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, peraturan undang-undang, dan ke bawahnya, dan juga ada pemerintah dan juga ada masyarakat yang diperintah, seperti itu. Yang terakhir yaitu ada perwujudan dari hukum internasional. Salah satu bukti perwujudan hukum internasional yaitu adanya arbitrasi internasional, juga lembaga-lembaga pengadilan internasional seperti ICJ atau International Court of Justice, ada juga ICC International Criminal Court, dan juga arbitrasi internasional lainnya.
dimana dalam pengadilan ini kita bisa berperkara ataupun menyelesaikan sengketa baik itu perdata ataupun yang bersifatnya pidana atau publik. Dan ini semua menjadi bukti daripada perwujudan hukum internasional. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan koreksi jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.